Balik lagi di podcast pinggir jalan. Kali ini gue Ekono Priyadi, ini ada Agus Adol, ini ada Sudin. Tema kali ini adalah anak muda berkarya. Nah, dengan narasumber Sudin. Sudin ini sekarang umur berapa, Din? Saya umur 26 lebih. 26 tahun lah. Nah, tahun. Berarti kelahiran tahun 2000. 2000 Februari. By the way, Sudin yang punya Marinasi Mangding. Kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang bagaimana dia awalnya ngebuka ada ide usaha ini dan di mana asal mula ceritanya kita tanyakan. Awal mula kepikiran ide ini gimana, Din? Tadinya saya ngerantau ya. Rantau di Jepang 5 tahun. Pertama 3 tahun, kedua pulang bikin usaha, jatuh, berangkat lagi. Nah, yang kedua ini kan istilahnya kepepet nih, saya mau pindah perusahaan. Nggak dapat perusahaan, visa saya mau habis. Ya, si Jairu Kado mau habis, atau KTP lah. Masa kitanya KTP mau habis. Nah, saya kan pernah usaha, pasti pulang nggak mungkin saya dikerja di orang lagi. Mau nggak mau harus usaha lagi. Prinsip saya, malam bulan puasa dulu, malam mikir usaha apa nih. Tetap sama di komoditas. Dulu kan sempat di komoditas unggas. Sekarang ke komoditas hasil laut atau perikanan. Jadi apa yang sekiranya jadi kebutuhan pokok orang-orang, tapi berbeda. Kira-kira marginnya lumayan atau returnnya lumayan lah. Akhirnya ya lihat YouTube, ketemulah situ ide inspirasi. Cuman kalau itu mah kebanyakan kan kayak lele, nila, ayam. Kalau saya di tempat saya apa yang nggak ada. Oh, yang anti mainstream. Ternyata ikan laut. Karena kalau ayam, ikan nila, lele umum lah banyak. Akhirnya ikan laut saya coba marinasi. Atau ini buka cocok nih. Cuman saya habis itu mikir lagi, kira-kira prosesnya gimana. Oh, ternyata nggak jauh beda sama proses dulu saya di bebek. Pernah juga saya di bebek, ngisi restoran jadi di frozen. Akhirnya oke, dengan modal yang sangat minim, dari belanjaan 500.000, mulailah dari situ. Keberanian. Karena udah ada basic sebenarnya. Oh, udah dari bebek itu. Udah ada. Bebek marinasi juga. Enggak, dia maksudnya frozen. Karena kan polahan dagingnya hampir sama. Per jamnya kita bersama. Soalnya itu, jadi ide kepepet. Awalnya terpepet dan ada solusi. Ada solusi, ada keberanian. Tapi denger-denger cerita Sudin pernah ke Jepang, apakah pernah terpikir kembali lagi untuk ke Jepang atau emang mau gedeannya aja ini Marinasi Mangding? Mau gimana tuh ke depannya ini? Sebenarnya saya tuh masih ada kontrak 3 tahun lagi di Jepang itu kan, karena udah dapat perusahaan baru. Karena kemarin tuh gini pas posisi bukanya itu, sebelum buka usaha ini, saya udah nyari-nyari perusahaan. Ada tawaran dari Jepang, ada perusahaan ini mau nggak? Mau kata saya. Tapi namanya usaha ini kan belum pasti. Iya, betul. Besoknya buka, saya udah interview, lulus. Ini rame. Ya itulah. Akhirnya saya harus menghormati kontrak saya, profesional kontrak saya gitu kan. Ya mau nggak mau berangkat lagi. Dan makanya sekarang sistemnya lagi diperbaiki. Kira-kira keluarga siapa yang bisa pegang. Tapi saya juga insya Allah di sana cuma setahun doang. Sebentar gitu. Walaupun kontrak 3 tahun lagi ya, karena bisa cuti lah izin perusahaan gitu. Gedein di sini lagi. Gedein lagi karena saya ada mimpi ya yang lebih besar daripada ini. Intinya ekspansi lah. Iya, gitu. Berarti akan kembali berangkat ke Jepang untuk ngeberesin semua kontrak yang udah ditandatangani. Otomatis di sini juga masih berjalan tapi di bawah kawasan Sudin. Di bawah semuanya. Masih SOP-nya sudah terstruktur. Harus, tapi itu harus. Ya masalah nanti problemnya gimana, namanya kita bisa aja problemnya ya. Itu udah pasti ada buruknya lah. Iya. Yang penting kita udah berusaha, sekarang udah ngebangun atau istilahnya udah bikin sistem lah. Berani untuk membuat gebrakan baru. Nah, saya pikir kan masih muda. Karena masih muda. Udah nikah? Belum.
udah belum nikah 26 tahun, udah punya usaha dengan semua pengalamannya ya. Ini generasi muda yang patut dilihat oleh negara sih. Patut dilihat oleh negara. Soalnya kebanyakan dari kita kan anak muda, kebanyakan nggak kepikir lah untuk buka usaha. Kebanyakannya ya emang pengen kerja sama orang lain. Tapi Mang Ding ini dia pulang dari Jepang, dia nggak pengen kerja lagi sama orang gitu kan. Dia ke Jepang lagi berangkat cuma buat ngeberesin kontrak yang dia udah tanda tangani. Tapi dia akan kembali lagi ke Indonesia dengan pola pikir yang juga berbeda. Ya intinya kan kita berangkat keluar itu nyari relasi. Di sini juga sama kan. Kita punya modal, punya relasi, pernah jatuh. Jadi kayak balance, enak buat maju lagi. Step by stepnya enak. Karena namanya usaha tuh nggak bisa kita sendiri. Kita harus punya jembatan. Jembatannya apa? Relasi. Sebanyak apapun modal, kalau nggak punya relasi, nggak ada mental, selesai. Uang itu habis nggak jelas. Kalau saya pribadi, lebih baik saya bakar uang buat usaha, biar nanti jadi pengalaman. Karena ya itu emang buku termahal menurut saya. Daripada nggak saya nyoba sama sekali. Walaupun saya belum kaya ya, gitu kan. Karena nanti ada titik di mana emang kita udah nggak takut lagi. Udah tahu celak-celaknya. Pengalaman adalah guru terbaik. Terbaik. Gitu. Jadi vibes-nya itu Bapak Ending ini bagus dengan optimisme yang sangat tinggi. Tapi kalau misalkan saya ngelihatnya Pak Ending ini optimisnya tinggi, apakah ada kendala yang bisa bikin kayak aduh drop banget nih gitu, kayak kita tuh Kayak burnout. kayak pasti kan ngurus ini capek banget, kayak ingin istirahat gitu, atau udahlah ini lepas dulu gitu, saya ingin bagaimana gitu. Kalau saya Sempat sih ya, kepikiran begitu atau gimana? kalau masih itu saya dipegang saya, capeknya udah tidur. Udah selesai tidur ya udah saya semangat lagi. Gitu kan. Cuman kalau lagi downgrade, saya istirahat sejenak, entah setahun atau 2 tahun, nyari solusi lagi. Sambil nyari relasi. Saya paling utama relasi sih tetap. Makanya kemana-mana pasti sering jalan-jalan kemana nyari relasi gitu. Soalnya kan problem anak muda zaman sekarang tuh kalau buka usaha, dia awalnya pasti on fire. Nah, dari awal ke pertengahan ketemu problem, kayak aduh, kayak langsung gitu. Belum bikin lagi gitu. Kebanyakan kan kayak gitu. Cuma kayak untuk mengatasi itu mungkin Anding itu bobo dan besoknya semangat lagi. Gitu. Karena istilahnya kan gini, emang jadi orang miskin tuh gak enak. Bener. Saya pernah miskin punya rumah bilik, nah disitulah patokan saya nggak mau kayak gini lagi. Anak saya, generasi saya jangan sampai kayak saya. Pengen handphone pun harus bertahun-tahun. Saya nggak mau, jadi patokannya emang dari masa lalu. Saya nggak mau cuman makan cuman sama garam doang, nggak mau. Sana berarti emang Masa lalu. Jadi itu yang ngilangin rasa capek saya. Itu juga yang bikin bikin terdorong lah untuk apa sih down gitu kan. Iya. Apa sih gunanya kalau berdiam diri lama gitu kan, mungkin itu salah satunya. Tapi setiap orang kan punya cita-citanya masing-masing gitu kan. Dulu saya juga pernah punya cita-cita, kebanyakan anak laki-laki cita-citanya jadi pemain bola. Seumur segini cita-citanya jadi begini, cita-citanya jadi begini. Mungkin Agus juga punya cita-cita gitu kan. Sudin ini cita-citanya mau apa sih di umur yang akan nanti, sekarang kan 26 nih Ya. 26, apakah ada target di umur segini harus jadi apa ataukah ya udah cita-citanya gimana gitu, mau gimana tuh? Kalau cita-cita awal saya dulu jadi tentara, tapi basic orang tua itu memang pembisnis. Jadi dari kecil udah diajarin nih. SD saya pernah diajarin bisnis. Ya intinya kemauan sendiri sih ya, karena sering lihat memori jadi inget terus kan. Awalnya dari jualan cupang, Ikan cupang. terus spiritus dibagi-bagi, belanja 1 liter, tahu spiritus buat beli sound. Oh, yang waktu kecil. Oh iya tahu. Beli seliter dibagi-bagi jual berapa banyak keuntungan. Nah dari situ saya mulai, oh ini kayaknya bisnis asik nih kan. Sama orang tua emang didikannya emang keras. Jadi saya nggak boleh main. Saya tuh hanya diizinin main cuma 1 jam buat main bola. Setelah itu ngaji.
selebihnya bantuin orang tua ke pasar dan sebagainya gitu kan, nyuplai kesayuran dan sebagainya. Ingat terus cita-cita jadi tentara, ternyata emang orang tua nggak ngizinin. Lah pas SMK emang ambisi banget pengen jadi tentara, orang tua sampai nggak ngizinin. Akhirnya karena keadaan nggak punya, saya harus mau nggak mau harus keluar negeri. Punya uang. Nah disitulah ada basic bisnis saya tercipta. Akhirnya Nah nanti selanjutnya tetap pengen jadi pengusaha. impiannya tetap Impian pengusaha. terbesar saya adalah menjadi pengusaha dan bisa ekspor ke luar negeri. Barang yang ada di kita. Kita usaha boleh di kampung, tapi barang harus keluar kota atau ke luar negeri. Kalau saya. Itu doang sih. Dari dulu tetap pengennya itu. Bisa ekspor, saya usaha di kampung. Cita-cita kayaknya jarang sih orang punya cita-cita kayak gitu ya. Kalau di kampung ya. Jarang. Ini by experience ini. By experience. Dia pengalaman kemana-mana, relasi kemana-mana, jadi kayak kita pasti kepikiran, oh kayaknya kerja seperti orang ini enak gitu. Itu kalau keluar itu harus minimal punya 3 yang didapat. Keluar itu pulangnya harus punya teman baru, atau punya pelajaran baru, atau punya uang. Jadi setiap keluar tuh harus ada 3 ini yang dibawa pulang. The time is money. Anjay. Jadi keluar enggak sia-sia. Iya. Iya. Jadi kan kalau istilahnya orang punya uang gampang. Gitu kan. Ya di Indonesia tau lah gimana. Uang punya uang gampang. Punya relasi lebih jalan lagi cepet. Ya saya ya dulu ya alhamdulillah ketemu sama teman saya juga orang di Jakarta. Dia kalau sekarang dari dosen UGM lah S3. Dulu ketemu di Jepang ya banyak pelajaran yang saya pelajari. Termasuk kemarin juga ketemu lagi sama staf administrasi keuangan Jepang. Tapi dia orang Indonesia aja kerja di situ. Dia lulusan Universitas Indonesia dan banyak juga pengalaman baru. Makanya saya tuh orangnya senang ngobrol sama siapa aja. Senang entah jadi apa sama tukang parkir dan sebagainya, senang. Karena apa? Ada selalu aja yang saya bawa. Pemikiran orang beda-beda kan gitu. Iya. Saya nggak kuliah, tapi saya harus punya teman yang banyak yang kuliah. Karena apa? Masuk ke ilmu. Jadi senang saya. Tapi keinginan untuk kuliah ada? Ada. Ada. Sampai sekarang ada. Kalau saya belum mampu atau nggak ada kesempatan buat kuliah, anak saya harus kuliah. Mau nggak mau kamu harus kuliah. Lebih dari bapak. Karena saya udah patokan saya di keluarga. Kalau saya SMK, anak saya generasi saya nggak boleh sampai SMK, harus lebih dari itu. Kalau keluarga saya SD, saya SMK, anak saya harus lebih dari itu. Kalau bapak saya mohon maaf nggak punya, saya harus punya, anak saya harus lebih dari itu. Berarti jadi memutus rantai kemiskinan. Jadi inklusi ekonominya tiap generasi naik. Nanti di mana jatuhnya itu urusan terserah lah. Yang penting saya berusaha. Paham. Oh ya. Ya kita juga sering ngobrolin sama Agus tentang masa depan, apalagi ada yang udah jadi bapak, ada yang belum gitu kan, saling tukar cerita. Dan emang kebanyakan pemuda zaman sekarang tuh untuk masuk mikirin anaknya buat jadi apa itu jarang. Mereka cukup kalau kata Sunda nama Pangboro mikirkan batur, mikirin orangnya ripuh, tapi kan Nusudin udah lebih jauh dari ini pemikirannya. Dia udah melebihi apa yang dia inginkan. Karena mungkin dari masa lalu mungkin ya. Mungkin masa lalu yang menyakitkan, akhirnya jangan sampailah terjadi di kehidupan berikutnya. Jangan sampailah anak saya mengalami apa yang saya alami. Akhirnya Sudin bekerja keras, mungkin nggak tahu prosesnya seperti apa, tapi kita tahu hasilnya bahwa marinasi mangding itu disukai banyak orang. Dan itu juga bukan apa ya, bukan ide yang biasa. Mungkin semua orang bisa menciptakan ide, mungkin semua orang bisa menciptakan usaha, tapi untuk semua orang bisa menciptakan usaha dan berpikiran panjang itu jarang banget, dan gak bakal ada yang kuat juga gitu kan di tahun pertama atau tahun kedua. Tapi ya semoga aja dengan Marinasi Mangding ini hadirnya bisa menyemangati kalian semua anak muda bahwa bisa loh dari yang miskin ke jadi kaya, bisa. Cuma harus ada waktu yang ditukar. Apakah dengan waktu, apakah dengan pengalaman, apakah dengan semuanya harus ada yang ditukar. Nggak enak lah gitu kan. Nggak pernah ada yang namanya, nggak pernah tiba ada yang kaya mendadak. Semuanya. Hasil instan itu nggak ada. Hasil instan itu nggak ada. Perlu pengorbanan, perlu effort, perlu modal. Perlu juga. Iya. Terus bakar uang harus juga. Bakar uang juga. Kalau tanpa itu kayaknya
ya kayak gini aja, penghasilan yang gampang, habisnya juga pasti gampang. Kalau kita ngelola misalkan sebuah usaha dari kecil, kita merintis, tapi nanti pondasinya itu bakal kuat 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 sampai nanti di titik tertingginya itu udah akan goyah. Mungkin orang bisa bikin marinasi Mas Eko, tapi dengan SOP yang mengending pakemkan itu, Eko kayaknya nggak bakal bisa sama kayak Tanding gitu. Namanya boleh sama, Namanya produknya boleh berbeda. sama. Nah, Rasanya berbeda. soalnya kan rezeki juga nggak bisa ditiru sih. Kita lihat misalkan sekarang yang lagi rame tuh kan es teh ya. Teh. Es teh. Orang lihat satu gerobak es teh bisa sampai 100 cup sehari. Semua orang bikin es teh. Pomo. Iya. Tapi yang kita lihat itu bukan dari banyaknya yang buat, yang mendirikan, tapi siapa yang kuat sampai akhir. Iya. Nah, itu yang bertahan. Itu bro. Ya di marinasi juga sama. Sekarang kan banyak kan? Banyak. Tapi banyak orang yang lupa ada sesuatu yang emang bener-bener ribet. Semua orang bisa jualan, semua orang bisa jualan. Tapi nggak semua orang bisa menyajikan sesuatu yang berbeda. Contoh, kayak ikan A kebutuhannya buat apa? Ikan B kebutuhannya buat apa? Targetnya apa nih? Dari kelas menengah atau apa? Kelas atas. Gitu. Membaca market, target market itu penting. Dari sebuah usaha. Wah, itu benar. Ada orang yang ambisi buka sama, dia lupa bawa ikan terus dibekuin. Akhirnya busuk ya kejual swasta. Gitu. Intinya ya, Iya, usaha tuh yang harus. Ini Panding ini trial and errornya udah banyak banget berarti dia ngalamin sampai ada di titik ini. Gak mungkin seseorang bisa sejauh ini kan. Titik start. Ya bakar uang dalam 3 jam 8 juta pernah. Di bebek dulu. Proses daging kan. Akhirnya ini pun sama. Jadi saya antisipasi itu kan. 8 juta. Jatuh bisnis 500 juta pernah. Makanya ya alhamdulillah. Ya walaupun bukan dari orang tua ya, modalnya emang pure sendiri. Tapi ya pengalamannya itulah. Iya. Setidaknya kita mendapatkan pengalamannya. Saya nggak masalah. Benar. Mungkin orang lain udah stres lah. Makanya udah nggak masalah karena niat pribadi saya mau usaha. Kalau naik alhamdulillah, jatuh ya udah pelajaran. Jadi makanya pas ketika udah jatuh ya udah selesai, nggak apa-apa, yang namanya usaha. Gue masih muda, belum nikah juga itu. kan. Dan emang yang saya sarankan tuh kalau masih usaha masih muda nih ya, jatuh masih bisa kerja di orang. Makanya jadi orang tuh serba bisa. Nah, itu saya sarankan ketika nyoba jatuh karena ada sertifikasi atau bisa, saya kerja ke orang nyari modal lagi. Gitu. Kalau saya pribadi ya pandangan saya gitu. Karena apa yang saya harapkan dari orang tua saya nggak ada, orang saya sendiri gitu apa. Fighter sendiri. Nah, kalau misalkan untuk anak muda yang mau nyoba buka bisnis, kadang kan yang ditakutin itu kerugian. Terus juga banyak ketakutan yang padahal kita masih muda nih. Kalau misalkan gagal ya udah coba lagi. Cuman kayaknya anak muda sekarang tuh lebih takut kehabisan uang yang modal lah istilahnya ya, yang dipegang. Jadi nggak bisa kayak oke, saya total di sini gitu. Tapi dia lebih ke sedikit, aduh gagal, sedikit akhirnya habis. Itu strateginya lebih baik kita bakar semuanya untuk mendapatkan hasil yang besar, atau kita nanti coba bisnis cilung misalkan gagal, cilung kayaknya gak cocok bisnis, apalagi gitu, sampai yang modalnya tuh habis. Yang bagus tuh kayak gimana, kita harus belajar kayak dari kesalahan itu, atau kita bikin lagi yang baru kayak kayaknya anak muda sekarang sih lebih banyak yang mengikut yang lagi tren apa gitu. FOMO.
gimana tuh kalau ini tanggapannya, maksudnya supaya anak muda tuh bisa menentukan, oh ini nih kayaknya saya jago banget di sini. Hmm. Kalau menurut saya sih ya, kalau istilahnya di sini ya mohon maaf, kita kan gaji sedikit ya. Hmm. Modal pas-pasan. Kecuali kalau punya tanah kita jual. Aman lah kalau itu. Kalau istilahnya modal pas-pasan kita orang nggak punya, ya nggak apa, bisnis kecil-kecil aja dulu. Gitu kan, kecil-kecilan ya. Contoh kayak celung atau jual es teh poci. Dan nanti si uangnya kumpulin buat nge-achievement bisnis tersebut, digedein lagi. Saya pribadi. Jadi lihat dulu bisnisnya apa. Kalau mau all-in ya silahkan nggak apa-apa. Tapi bisnisnya apa dulu? Saya pribadi. Dimsum misal. Ini mah kan istilahnya dimsum ya. Dimsum. Kalau pandangan saya dia bukan kebutuhan pokok. Orang tuh beli karena mungkin ya buat nyemil gitu kan. Kalau contoh kayak di ayam dan sebagainya kan kebutuhan pokok. Kalau ini mah jangan terlalu all-in, harus ada cadangan. Kalau ini mah kayak es teh poci, menurut saya bisa sih all-in ya karena ada air. Misalnya gampang lah kalau itu mah. Kalau menurut saya. Jadi intinya lihat dulu bisnisnya apa. Kalau saya pribadi ya. Berarti karena saya masuk kebutuhan ya? Kalau saya mah kan bisnis kebutuhan, komoditas. Kayak ayam dulu dan sebagainya. Ya saya mailin aja. Karena itu pasti bakal habis. Nah, nanti sisanya saya buat nge-shipment bisnis saya yang lain. Saya kan ada 2. Marinasi sama pemotongan ayam broiler, putra-putri broiler. Jadi saya yang pegang sekarang. Setelah ada 3 juga pegang, cuma saya lepas. Berarti emang pikirannya yang harus diperbaiki lagi. Nah itu, supaya mental. Soalnya kayak banyaknya anak muda tuh punya modal, terus dia kayak bingung di dalam dirinya itu pengen usaha apa ya yang ramai. Banyak sekali. Cilung nih, yaudah kita ke Cilung. Wah gagal. Wah yang ramai itu lagi ini nih, masuk lagi gagal lagi, masuk lagi gagal lagi, kayak habis sana. Mungkin kalau misalkan anak muda yang punya modal, kayaknya yang harus dipelajari dulu dari kemauannya ya. Mentalnya. Iya, dia pengen fokusnya kemana. Jadi jangan sampai kita hanya tahu luarnya aja, hasilnya segini misalnya. Jual es teh poci 100 cup sehari dapatnya segini. Kayak itu emang menggiurkan banget. Cuman kalau kita nggak pikirin target marketnya atau kita jangan jauh-jauh, kita buka di mana aja. Tempat. Iya. Ngaruh. Jadi kayaknya harus belajar riset dulu. Ya kan kata saya juga apa? Semua orang bisa jualan, tapi nggak semua orang bisa melakukan proses tersebut. Gitu. Jualan telur inilah, telur gulung bisa kan? Cuman kan tempatnya, marketnya kemana arahnya. Tapi setelah marinasi mangding, kita doakan sukses ya, kita doakan maju. Apa keinginan setelah marinasi mangding ini akhirnya sudah sukses? Apakah ada keinginan lain setelah itu? Tetap saya pengen bisnis yang lain juga. Bisnis yang lain. Karena kalau udah jalur bisnis, pengen ngembangin bisnis lagi yang lebih besar. Gak ada puasnya. Gitu. Apa tuh clue-nya selain marinasi mangding? Tetap di komoditas. Jadi kebutuhan bahan pangan. Yang saya lebih senang itu sih. Mungkin desanya itu ya. Walaupun 8 tahun saya di pertanian, 5 tahun di Jepang, 3 tahun sekolah lah ya. Basic pertanian, tapi tetap bisnisnya di sini. Di kebutuhan pokok. Ya mungkin nanti juga merambat ke pertanian, cuman nanti hasil pertaniannya. Market saya mungkin yang terbesar saya harus barang saya itu sampai keluar dan ini marketnya. Berarti keinginan terbesarnya pengen ekspor impor. Karena saya tahu kebutuhan negara maju seperti apa. Ya inilah inspirasi untuk anak muda. Kayak kita walaupun di kampung bisa loh kayak gini. Kayak ya meskipun agak jalurnya susah ya gitu kan. Meskipun agak jalurnya susah. Yang minder karena kita dari kampung, kita di sini susah gini. Ternyata kalau misalkan kita riset dulu, diolah lagi gimana, cari relasi lagi, bisa sampai titik itu. Sempat saya nyampe setahun alhamdulillah sampai Jakarta, barang saya sampai bebek Haji Selamat Lebak Bulus Jakarta. Sempat diminta juga bebek saya dulu buat diekspor ke Singapura, cuma saya tolak karena keadaannya, maksudnya bebeknya nggak ada. Bukan biasa memenuhi. Di sana butuhnya ribuan. Ini udah seneng banget, cuman ya nggak lanjut gitu kan, akhirnya ya udah.
Ya inilah sekian cerita dari awal mulanya Sudin bikin marinasi mangding, perjalanan hidupnya. Jadi yang gue petik hari ini adalah semua bisa bikin bisnisnya masing-masing, tapi nggak semuanya bisa bertahan dalam bisnis itu. See you, sampai jumpa di podcast selanjutnya.